warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zahari dengan NIM 23307111009. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dinamika formulasi kebijakan lingkungan di tengah tekanan pembangunan ekonomi. Selanjutnya di sini ada konsep dan teori kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga apa yang sengaja tidak dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan sosial, ekonomi maupun politik agar selaras dengan kepentingan umum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya di sini ada pengertian kebijakan menurut para ahli. Menurut Culture and Paradigm, serangkaian tindakan dalam menghadapi hambatan dan peluang guna mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Anderson, tindakan yang diikuti oleh pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut Day, apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Di sini ada ciri-ciri kebijakan publik. Yang kesatu yaitu memiliki tujuan tertentu. Setiap kebijakan publik disusun dengan maksud dan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang kedua yaitu melibatkan tindakan nyata. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan atau dokumen resmi, tetapi juga harus dilakukan dalam bentuk tindakan konkret dan program yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ada menyangkut perilaku pemerintah. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai mengambil keputusan dan pelaksanaan utama dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik. Dan yang keempat yaitu ada bersifat berkelanjutan. Kebijakan publik bukan keputusan sesaat, melainkan proses yang berlangsung terus-menerus, disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada ditujukan bagi kepentingan publik. Setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya di sini ada juga elemen penting kebijakan negara. Menurut Islami 2002, yang ke-1 yaitu ada penetapan tindakan pemerintah. Kebijakan negara merupakan hasil dari keputusan resmi pemerintah yang menetapkan langkah atau tindakan tertentu untuk menangani masalah publik. Yang kedua yaitu ada dinyatakan dan dilaksanakan secara nyata. Kebijakan tidak hanya berhenti pada perumusan atau wacana, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan. Yang ketiga yaitu ada berorientasi pada tujuan tertentu. Setiap kebijakan negara dirancang dengan sasaran dan hasil yang ingin dicapai baik secara eksplisit maupun implisit. Yang keempat yaitu ada ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Esensi utama kebijakan publik adalah melayani kepentingan umum. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan arah, substansi, dan efektivitas kebijakan yang melibatkan identifikasi masalah, menentukan dan memahami masalah publik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ada perencanaan solusi, menyusun berbagai alternatif atau opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada evaluasi alternatif, menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif kebijakan yang diajukan. Yang keempat yaitu ada pemilihan kebijakan terbaik, menetapkan alternatif yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan. Selanjutnya yaitu transformasi pemerintahan di era digital. Transformasi digital mengubah struktur, nilai, dan praktik pemerintahan melalui penggunaan data dan analitik, penggunaan sumber daya manusia, dan inovasi layanan publik. Dan yang terakhir yaitu ada faktor yang mempengaruhi formulasi digitalisasi. Yang ke-1 yaitu ada teknologi. Teknologi meliputi kecepatan perkembangan teknologi, kemampuan integrasi sistem, serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen digital. Yang kedua yaitu ada aktor. Aktor berkaitan dengan peran pemimpin, kemampuan manajerial, serta budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan eksternal, dipengaruhi oleh kondisi politik, dinamika dunia bisnis, serta aturan dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi. Di sini juga ada kesimpulannya. Formulasi kebijakan publik memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Proses perumusan yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi menjadi pendorong utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efisiensi, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan sinergi yang kuat antara pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penyusunan regulasi
yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kombinasi ketiga aspek ini akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.